Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau misalnya kita komen di sosial media orang dengan komen yang negatif atau hate speech, atau di broadcast grup WhatsApp kita jadi marah-marah misalnya, kita jadi berdebat. Nah, apakah semua itu bisa berpengaruh kepada puasa Ramadan kita? Para ulama pernah memberi kepada kita nasihat tentang cara menjaga puasa. Salah satunya adalah menjaga lisan. Menjaga puasa adalah dengan menjaga lisan. Dulu orang menerjemahkan istilah menjaga lisan itu hanya masalah bicara. Tapi sekarang bukan hanya lagi soal bicara, tapi soal kita bersosial media. Karena di sosial media itu kita banyak berbicara dengan cara mengetik. Banyak bicara lewat broadcast, banyak bicara lewat chat, banyak bicara lewat japrian, banyak bicara lewat komen, banyak bicara lewat caption. Nah, itu juga termasuk hifdzul lisan, menjaga lisan, karena lisan itu mempengaruhi ibadah puasa kita. Sampai Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga lisan. Mungkin puasa kita tetap sah ketika kita tidak mampu menjaga lisan, tetapi pahalanya berkurang sampai habis. Makanya menjaga lisan itu termasuk di antara adab-adab dalam menjaga ibadah puasa. Saya pengen baca beberapa ayat tentang menjaga lisan. Di antaranya firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar, sehingga Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Di sini jelas Allah katakan bahwa dengan menjaga lisan, hanya mengucapkan yang baik-baik saja, maka Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita. Ini artinya salah satu yang merusak amal kita itu adalah tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga caption, tidak mampu menjaga komen, tidak mampu menjaga japrian ketika kita lagi chat dengan keluarga kita, teman kita, saudara kita. Sehingga karena kita nggak mampu menjaga, akhirnya kita jadi mencela, kita jadi menghina, kita jadi menggibah, membicarakan aib orang lain, kita jadi ngomongin hal-hal yang private tentang orang lain, ngegosip, sehingga ketika kita ngegosip di sosial media, akhirnya kita jadi mengurangi pahala ibadah kita. Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita nggak ngegosip, kita cuma baca doang, ada info tentang gosip, kita cuma baca, kita nggak ikut menyebarkan, kita nggak ikut mengetik atau menuliskan itu di sosial media, kita nggak ikut nge-repost, apakah itu juga mempengaruhi ibadah puasa kita? Ya, karena orang yang duduk dalam satu majelis yang isinya adalah pembicaraan yang tidak baik, dia juga ikut menanggung dosa-dosa yang ada di dalam majelis itu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra. Kalau kamu ngelihat ada orang yang mempermain-mainkan ayat Allah, bersendagurau dengan sesuatu yang isinya dosa, mengolok-olok agama, janganlah kamu duduk bersama mereka. Artinya jangan dilihat postingannya. Kan sekarang kadang-kadang orang suka guyon, ngejok, tapi dengan urusan agama. Ngejok tentang azan, ngejok tentang halal dan haram makanan, ngejok tentang syariat. Nah, kalau ada yang kayak gini, kita nggak usah lihat, nggak usah diklik akunnya, nggak usah diklik postingannya. Kenapa? Karena ketika kita ngeklik, berarti kita duduk dalam majelis yang sia-sia dan dosa itu. Dan kalau kita terlanjur lupa, kata Allah, fala taq'ud ba'da dzikra. Kalau kita terlanjur lupa, ya udah pas kita ingat langsung pergi, langsung left dari grup itu, left dari chat itu, left dari akun atau postingan tersebut. Fala taq'ud ba'da dzikra.
karena itu mempengaruhi ibadah puasa kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menasihati kita untuk menjaga lisan dengan cara berkata-kata yang baik atau diam. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia beriman bahwa semua yang dia ucapkan itu nanti akan ada hari pertanggungjawaban di akhirat, akan mempengaruhi surga dan nerakanya, akan mempengaruhi timbangan amal solihnya, maka falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Berkata-kata yang baik dalam konteks sosmed adalah artinya dia nulis caption yang baik-baik aja. Dia kalau komen yang baik, kalau enggak usah komen sekalian. Kalau dia broadcast, kalau dia japri, dia ngechat, maka ngechatlah dengan konten-konten yang baik, yang tidak ada ghibah, yang tidak ada fitnah, yang tidak ada mencela, yang tidak ada dusta, yang tidak ada kesia-siaannya. Jaga chat kita, jaga japrian kita, jaga broadcast caption dan komen kita, maka kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah cara menjaga lisan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga teman-teman, ketika kita mampu menjaga lisan saat kita berpuasa, berarti kita juga sedang menjaga ibadah puasa kita. Jaga lisan, Allah yang akan memperbaiki amal puasa kita. Barakallahu fikum.